Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MC Febrian dengan NIM 2401700024. Oke, baik. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang konsep kriptografi serta implementasinya, yaitu metode klasik dan metode modern. Pengertian kriptografi yaitu kriptografi adalah ilmu dan teknik untuk mengamankan informasi dengan cara menyembunyikan makna data sehingga banyak pihak berwenang yang dapat memahami informasi tersebut. Tujuan utama kriptografi ialah ada confidentiality yang dimana untuk menjaga kerahasiaan data, dan ada integrity untuk menjaga data tetap utuh tanpa perubahan, dan authentication untuk memverifikasi identitas pengirim, dan yang terakhir ada non-repudiation untuk mencegah pengirim menyangkal pesan. Sejarah kriptografi yaitu digunakan sejak zaman Yunani kuno dan Romawi, berkembang dari teknik sederhana manual menjadi kriptografi modern berbasis komputer, dan kini menjadi bagian penting dalam keamanan cyber. Kriptografi klasik yaitu kriptografi klasik menggunakan manipulasi huruf atau teks tanpa komputer. Dua metode yang umumnya digunakan kriptografi klasik ialah substitusi dan transposisi, yang mana bersifat sederhana dan mudah diretas pada zaman modern. Metode substitusi. Substitusi adalah teknik mengganti setiap huruf dengan huruf lain sesuai aturan tertentu. Contoh metodenya seperti Caesar-Chipser untuk pergeseran huruf dengan jumlah tertentu, dan ada Vigenère-Chipher untuk menggunakan kunci kata untuk penggantian huruf, dan yang terakhir ada Manual-Alphabetic-Chipher, yang dimana Manual-Alphabetic-Chipher ini untuk satu huruf diganti satu huruf tetap. Kelemahannya mudah dianalisis dengan frekuensi analis. Dan ada metode transposisi. Metode transposisi tidak mengganti huruf tetapi menukar posisi huruf dalam pesan. Contoh metodenya ialah Riehl-Feinstein-Chipher, dan yang terakhir ada Columnar Transposition Chipher. Kelemahannya yaitu masih mudah dipecahkan dengan teknik modern. Kelebihan dan kekurangan kriptografi klasik. Kelebihannya yaitu mudah diterapkan, tidak memerlukan komputer, dan cepat dalam enkripsi sederhana. Dan kekurangannya lemah terhadap serangan modern, pola huruf mudah ditebak, dan yang terakhir tidak cocok untuk data digital. Kriptografi modern menggunakan algoritma sistem matematis dan pemrosesan komputer untuk mengamankan data digital. Dua kategori utama kriptografi modern yaitu symmetric key cryptography, dan yang terakhir ada asymmetric key cryptography, digunakan dalam sistem keamanan internet saat ini. Symmetric key cryptography, yang dimana symmetric key cryptography ini menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Kunci harus dirahasiakan dan dikirim dengan aman. Contoh algoritmanya seperti AES Advanced Encryption Standard, dan ada DES Data Encryption Standard, dan yang terakhir ada 3DES. Kelebihannya yaitu cepat dan efisien, dan kekurangannya distribusi kunci berisiko bocor. Asymmetric key cryptography, yang dimana asymmetric key cryptography ini menggunakan dua kata kunci berbeda, public key dan private key. Public key untuk enkripsi, sedangkan private key untuk deskripsi. Lebih aman untuk komunikasi jarak jauh. Contoh algoritmanya seperti RSA, dan ada ECC, Elliptic Curve Cryptography. Kelebihannya lebih aman untuk pertukaran kunci, dan kekurangannya proses lebih lambat dibanding symmetric key. Contoh implementasi kriptografi.
diterapkan pada berbagai teknologi digital seperti yang pertama ada HTTPS, SSL sertifikat, atau bisa kita sebut pengamanan web. Dan yang kedua ada enkripsi Wi-Fi. Yang ketiga ada perbankan digital atau transaksi online. Dan yang keempat ada aplikasi chatting seperti WhatsApp, Telegram, IG, Facebook, dan lain-lain. Dan yang keempat ada tanda tangan digital. Dan yang terakhir ada email terenkripsi. Kesimpulannya, kriptografi penting untuk menjaga keamanan informasi di era digital. Metode klasik lebih sederhana namun tidak lagi efektif. Metode modern lebih kuat dengan algoritma matematis. Implementasinya sangat luas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kriptografi ini adalah fondasi utama keamanan cyber saat ini. Baik, sampai sini saja penjelasan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.